Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani ya. Salam daripada Borneo. Dan terakhir salam daripada 3M Auto Workshop Alam Mesra. Penggambaran hari ini adalah penggambaran daripada 3M Auto Workshop Alam Mesra yang terletak di belakang Maybank, Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Cuma keretanya ada di 3M Auto Workshop Tuaran ya. Jadi alhamdulillah seperti biasa apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarikh penggambaran hari ini adalah 3 hari bulan 3 2025 yaitu merupakan puasa yang kedua bersamaan dengan 14 berapa hijrah? 46 hijrah. Ya. Aku pun lupa-lupa sudah. Jadi masih diingat. Hijrahnya tidak diingat, kesian. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian menarik di mana kereta Ford Ranger Wildtrak. Wildtrak ini macam Wildtrak T7. 7 speed. Di mana aduan ni kereta ni adalah masalah masuk D dengan R tidak jalan. Jadi kita tengok apakah fault code dan apakah simptom awalan dia. Kita akan ke sini, mungkin kameramen sekejap saya buka dulu. Saya hold dulu. Okey, keluhan kereta ni adalah seperti ini, masuk D tidak jalan ya. Ada. D dengan arah. Mana tahu kenapa nih dan keluaran di bus kamera. Kalau kita tengok di data stream dia, pixel ratio dia inilah 3.73. So masuk R, sejak kita tengok lagi nih. Video dia kereta nih, Ford Ranger. Kereta sudah online. Kita gambar dari meter lah. Jika engine sudah di start. Jadi sekarang kalau kita tengok di konsol gear ni dia P lah. Di panel meter pun P juga. Kita tes lah si dia pergi reverse. Sekarang ni Dia pergi arah. dia tidak sentak juga atau apa. Kita registrap lah. Cek dulu. Sekarang ni dia langsung tidak gerak lah. Saya try rest. Oke, sekarang tidak jalan ya. Terus kita R. Oke, sekarang kita tes. Yaitu bagian R. Bagian D kita hold dulu, kita cari. Oke, jadi sekarang ini sekarang dia tengok ya. Masuk D tidak jalan ya. Kalau kita tengok di panel meter dengan konsol pun jadi lah. Si lepas ni apa? Brake. Dia tidak pergerakan lah. Kalau saya rest pun Gelap. dia mengaum gitulah, maksudnya dia termenung. So masalah kereta ni adalah mengaum. Masuk D dengan R tidak jalan. So dia punya fault code, kalau kita nampak dia punya fault code adalah ni. Jadi kita tengok banyak fault code dia ya. Ni ada 15 DTC, ABS, anti lock, semua otomatik dia keluar lah. Kita tengok bahagian lain. BCM pun ada keluar perkataan tu. Kita tengok bahagian TCM ya. Bagian TCM, kita fokus bagian TCM ya. Transmission Control Unit. Okey, di sini. Ini kita tengok TCM, Transmission Control Unit. Dia kata P0731 biasanya incorrect ratio ataupun ratio malfunction kalau kereta kecil macam Beza, Exia. Ini dia lah. Kalau kita tengok transmission dia ada P0731 iaitu gear ratio, incorrect ratio, dan juga U0415 iaitu invalid data receipt from ABS anti-lock braking system. Otomatik bila gearbox masalah, otomatik dia akan keluarkan relate dengan ABS. Bukan ABS itu rosak. Gearbox ni kan dia ada relate, dia ada traction, apa semua dia berkait rapat dengan ABS. So yang kita mau bahas sekarang ni kenapa masuk R dengan D tidak jalan. Jadi setelah kita buka dan kita tengok ternyata banyak masalahnya di kereta. Ya, yaitu kita di hadapan kita, mungkin kameramen boleh tengok sini. Jadi di hadapan kita ini ya ada satu rangka yang sudah kita bongkar, kita barai, dan kita akan bermula daripada yang pertama yaitu perbahasan berkenaan dengan dia punya oil sump. Ya, dia punya oil sump ni yang pernah kena buka. Ya, nampak ni kotoran kelasnya yang terbakar ni. Dan dia punya magnet sebenarnya setahu saya ada 4 kalau saya tengok ni. Ada 4 nih. Ini 1,
2, 3, dan 4. Dan dari sini kita tengok kotoran dia magnet. Ini pun sudah diservis orangnya. Dan dipahamkan mungkin body valve ini pernah juga orang try ganti satu-satu solenoid, tapi still tidak berjaya. Oke, jadi kalau kita nampak bekas tangan orang ini bekas kemek ya, bukan kami kasih kemek nih. Ini kemek nih. Dan dia punya magnet tinggal satu sebenarnya, ada satu sini, ada satu sini, ada juga satu di sini. Jadi 3 dia punya magnet nih, kereta hilang. Saya pun tidak tahu mana kenapa ownernya tidak tagih balik orang yang buat sebelum ini. Magnet dia tinggal satu. So itu yang pertama kita nampak dia punya masalah kereta ini. Di bagian oil sump-nya pun kita sudah nampak ada serpihan, ada habu-habu clutch ya. Dan yang kedua kita tengok bagian filternya pun memang dia hitam juga lah. Ya, hitam juga dan ada kesan macam ada karat-karat. Saya tidak tahu mungkin lepas ini ada air kah, tidak tahu alam-alam. Dan kereta ini kita nampak nih nah, hitam dan filternya juga kita akan ganti. Ya. Alright. Dan kita tengok minyaknya di sini. Yang ketiga kita bahas ya pasal minyaknya. Minyaknya ini setahu saya 1,5 liter saja, lebih kurang. Dan sepatutnya kereta ini kalau kita overhaul 9 liter ataupun kalau kita tukar filter ganti minyak biasanya 6 hingga 7 liter. Yang keluar hanya 6 liter saja. Ya. 6 liter ya. Nah, kita nampak kotoran-kotoran dia semua nih. Ya, ada dia punya serbu-serbu besi di dalam ya. Nah, ini benarnya berlaku namanya kelas steel dengan kelas pet sudah haus, habis, mungkin terkikis. Dan kalau kita nampak nih, ini pun dia sudah pernah ganti nih ya. Ini orangnya pasti dia sudah pernah ganti sebelum ini, sebelum ini kali hitam. So, kenapa dia hitam? Nanti kita akan tengok kenapa saya bilang ini kereta ini pernah diganti. Dan ini warna merah. Ini dia pernah ganti. Dan mesti sebelum ini hitam punya. Kenapa hitam? Sebab ada kesan terbakar di dalam drum-drum dia. Jadi ini minyaknya 1,5 liter dan sepatutnya kereta ini 6,5 ataupun 7 liter. Kalau kita overhaul 9 liter begitu. Tapi yang keluar hanya 1,5. Kemanakah hilangnya 5 liter lebih atau 6 liter ini? Itu jawapannya mesti ada kebocoran di kawasan oil pump atau kawasan oil pump di top converter mungkin juga, ataupun mungkin juga di bahagian hose oil cooler hose yang bersambung dengan radiator pun oil cooler air cooler lah. Jadi sekarang ini kalau kita nampak minyak tinggal sikit ini kalau kita puasa sekarang ini bulan puasa kedua. Sekarang ini kita buat penggambaran puasa kedua, kita nampak ini warna-warna merah ini macam air sirap Bandung. Jadi jangan kamu beliur lah, ini minyak ATM. Tapi sebenarnya minyak ATM ini baru kalau nampak masih oke. Sebenarnya dia sudah ganti ini. Dan kenapa saya tahu benda ini hitam, kita akan masuk ke part lain nanti. Kenapa dia saya bilang ini baru ganti dan orang pernah sentuh kereta ini. Dan coba kita tengok di sini. Oke, part seterusnya kita tengok bahagian body buff ya. Body buff di sini. Ya. Tengok body buff nih, nampak body buff dia kotor. Nih, kotor semua, ada serpihan-serpihan. Mungkin sumbat, mungkin rosak di dalam nih. Dan kita tengok inhibitor switch-nya. Inhibitor switch ataupun orang panggil juga DMS, drive mode sensor ini. Ini. Dia punya drive mode sensor satu kali dengan pack dengan dia punya konektor nih. Dia satu kali dengan ini. Jadi ini boleh tahan juga harganya lah. Kita suspek orangnya pun sudah ganti ya. Sudah ganti dia punya apa? Dia punya body buff ya. Ini satu dia sudah ganti. Memang pernah kena kacau lah ini kereta, senang cerita. Ini pun ini baru ini dia ganti ini, tapi still juga tidak boleh jalan. So kita suspek memang masalah body buff. Dan yang seterusnya kalau kita nampak ini kereta pernah kena sentuh dan pernah banyak tangan. Dia punya skru, dia pakai skru hardware ya. Ini skru hardware, skrunya sebenarnya adalah begini. Ini pentingnya di sini. Nih, skrunya pun dia pakai yang ini, dia duduk sini ya. Sepatutnya begini ya. Banyak sudah diorang ganti skrunya pun dia tahu mana sudah loose sekali. Nah, ini skru hardware. Kalau ikut skrunya dia patutnya pakai begini ini macam pakai star punya. Dia bukan pakai skru ini. Jadi ini menunjukkan kereta ini sudah banyak tangan. Insyaallah mudah-mudahan dapat juga kita settle. Namanya kereta sudah banyak tangan ini, kita tidak tahu apa sejarah hidupnya kereta ini. Yang pasti dia datang dengan kita, dengan di tidak jalan. Ya, maksudnya kita memungut bekas tangan-tangan orang ini sekarang nih. Oke, seterusnya itu bagian body buff, mungkin kita suspek memang ada masalah. Oke, seterusnya kita akan bahagian oil pump. Kita tengok oil pumpnya di sini. Ini oil pump dia. Ya, kita tengok oil pumpnya macam oke juga. Cuma ada celah-celah halus tuh di sini oil pumpnya. So setakat ini kita akan servis juga dia punya oil pump. Takut oil pump tak kuat isap pun boleh jadi masalah, minyak tidak dapat dialirkan ke bahagian komponen-komponen minyak. So seterusnya kita tengok bahagian direct drum nih. Kita tengok direct drumnya. Yang selalu masalah tidak jalan hari ini biasanya direct drum masalah. Kita tengok sama-sama. Oke, kameramen fokus di sini. Tengok dia punya direct drum nih. Ya, nih makan ya. Makan juga direct drumnya. Ini dia punya direct drum makan. So direct drum dia ada piston direct drum ini dia berfungsi dua. Satu dia
bagian reverse class di sini juga masuk dengan forward class di sini. Jadi maju dengan gustan semua di sini. Gustan tuh reverse lah bahasa Sabah. Oke, ini direct drum pun masalah. So kita tengok dia punya clutch bagian direct drum. Kita buka. Oke, kita buka dulu. Alright. Ya. Bagian kelas direct drum untuk yang ini macam masih oke juga yang ini, tapi kelasnya still kita akan ganti lah ya. Masih oke. So dia punya planetary gear set pun oke ya. Tiada juga yang pecah kah, cipek kah, ataupun kelas-kelas kah, tiada ya. Jadi sekarang ini kelas yang ini mungkin tiada isu di sini bagian forward tuh nih. Tetapi yang jadi isu yang seterusnya kita masuk ke seterusnya. Coba hold dulu selesai saya. Oke, kita seterusnya kita tengok dia punya mangkok-mangkok ayun yang lain. Oke, kalau kita nampak ada kesan terbakar itu saya bilang tadi kenapa hitam tuh. Ini bekas terbakar ya, nampak kameramen ya, terbakar dan sudah terbakar, confirm lah di dalam dia punya kelas steel dan kelas pet ini pasti akan haus ataupun rosak. Jadi sekarang kita akan buka ya, kita akan tarik naik ke atas. Ya tengok apa yang terjadi. Nah, nih ada kelasnya sudah tidak ada. Nih habis sudah kelasnya, tinggal ndak ada sudah, tinggal. Nih kita tengok, habis sudah. Nih nampak nih, terbakar ya. Ini kesan terbakar nih. Haus. Ini kelasnya tinggal ada separuh ada. Ini sebelahnya kiri kanan sepertinya ada nih. Ada tinggal besi, ini tinggal clutch. Jadi tinggal dia punya inilah. Kita tengok hancur sudah semua. Hangus terbakar, tidak boleh jalan sudah ini. So itu yang pertama dan seterusnya kita tengok. Nah ini besi kelas petnya pun calar sudah. Ya memang kos tinggi lah sebab kelas pet pun kelas steel pun makan nih. Kelas dia. Nih hancur. Ini tinggal sedikit lah hancur sudah dia punya nih. Ya dia punya nih. Hancur sudah. Nah, jadi memang tiada harapan lah, hangus sudah nih. Ya oke, seterusnya kita tengok hancur sudah. Dan ini kelas steelnya pun aduh, terabur sudah. Nah, ada yang hancur ya. Ada yang calar sudah. Ini pun calar, kameramen tengok. Calar ya. Nah, ini calar nih. Kelas steel biasanya kita overhaul kelas steel jarang kita ganti. Selainnya kelas pad, o-ring, piston seal. Itulah jarang. Tapi kalau dia sudah begini wajib ganti ya. Wajib ganti, so, nanti dia akan slip lagi balik. So kita tengok kelasnya yang seterusnya. Ya, hancur lagi. Ini hancur, tinggal 5 usia. Hitam legam ini nampak. Nah, hitam legam. Ini pun kita tengok hancur. Ini kelas steel, calar. Ya. Ini pun hancur juga, tinggal besi. Ya, tidak ada sudah yang tinggal namanya kelas, hangus, hitam legam. Saya tengok. Nah, ini ini ada boleh juga dipakai, ada yang tidak boleh. Ini hitam legam sudah, walaupun dia oke, tapi dia hitam legam, ya. Nah ini hitam legam sudah. Ini walaupun dia oke, tidak terbuka, tetapi dia hangus terbakar ya. Kita tengok yang oke. Yang oke itu seperti ini. Ini oke. Ini setiap perbezaan dia, ya. Satu hitam, satu pada perang-perang. Yang ini satu orang Asia, ini negro. Ini terbakar sudah. Oke. Jadi kesimpulannya kereta ini kelas steel pun makan dan menyebabkan kita kena ganti juga kelas steel. Ini kelas steelnya yang inilah. Jadi hangus sudah terbakar dan memang ketika dia masa pos beli ini tukar minyak ini mesti hitam tuh minyak dia. Jadi memang sudah berlaku masalah dalaman keretanya. Kita tengok fiber o-ring. Fiber o-ringnya tuh tengok oke juga lah. Fiber o-ring ini dia dibuat daripada fiber. Dia o-ring tapi dia bukan getah, dia fiber. So bagian ini kita tengok oke. Sudah kita tahu dia terbakar dan bagian sini mangkuk-mangkuk ayunnya kita tengok, alright, ya, tidak juga masalah. Kita akan tengoklah, alright. Jadi kita akan seterusnya bagian dalam nih, dia punya, kita tengok bagian-bagian lain kita tengok. Ini kelasnya masih oke di dalam, ya, ini masih biru-biru, tidak oke lah, lumayan untuk gear mungkin apa orang bilang final gearnya lah. Oke, gear 7-nya T7. Kelasnya masih oke. Tapi kalau direct drum makan, tiada gunanya juga itu. So seterusnya kita akan ke depan lagi, bahagian depan. Kita tengok di sini kelasnya. Oke, ini kelas seterusnya. Oke, kita tengok. Aduh, ini teruk sangat, masya Allah. Ini kita tengok ya. Ini kelas steel. Ini habis Tengok kameramen rapat nih. Makan sudah nih. Nih mati. Habislah. Nah, ini sudah dia punya lawan nih. Habis nih clutch, dia geser sini. Sebenarnya dia ada kelas nih, tapi tiada sudah. Nah, ini kelasnya tinggal sedikit. Nampak nih? Tinggal sedikit. So, bila kelas steel sudah makan seperti ini, kuku sangkut, kameramen sini. Nih, kuku sangkut Nih, tidak boleh sudah nih, sebab dia duduk ini macam bergesel. Kelas sudah tidak berfungsi, tidak ada. Jadi, bila besi jumpa besi, sepatutnya dia ada kelas seperti ini.
Ini. Ya, sepatutnya ada kelas di sinilah, gitu. Tapi dia habis, jadi besi jumpa besi, akhirnya dia makan tuh kelas steel. Macam kelas lining lah, kalau kereta manual, kelas lining yang kering punya, bila sudah habis kelas liningnya, kau hantam lagi, dia akan makan flywheel dan juga kelas kabel. Nah, macam ini dia makan badan dia sendiri. Nah, dia sudah tinggal. Nah, ini nampak, habis sudah. Titisan-titisan akhir ya. Ini kelas steelnya pun habis. Nah, habis. Kelas pad. Nah, ini ada yang oke, ada yang tidak oke. Nah, ini kelas steel ada makan. Kebanyakan kelas steelnya makan. Aduh, habis. Nah, kelas padnya habis sudah. Oke, nih. Habis nih. Telope-lope sudah jaminannya. Orang bilang apa? Habis sudah, tinggal ke titisan terakhir lah, tinggal ini. Ya. So, kita tengok kelas steelnya ini pun habis nih. Ini nampak nih, dia makan sudah. Kelas pad ini kelas steel yang ada bentuk ini kelas steel, yang rata itu adalah kelas pad lah. Ini kelas pad namanya, yang ini kelas steel. Ini kelas pad, patutnya ada kelasnya. Ini besi. Nah, tapi tidak ada sudah. Ini pun habis. Tinggal sedikit saja. Kameramen jangan terlalu jauh, tengok sini. Perbezaannya nih. Nah, ini sudah habis, ini sepatutnya ada, tapi habis juga dia. Dimakan. Dan apa jadi kelas steel kalau sudah makan mesti mau ganti, nanti dia slip balik. So satu saya tinggal daripada semua ini, hanya satu sih yang oke nih. Nah, jadi kesimpulannya satu saja. Oke. Cerita ini dia punya kelas banyak hangus. Oke, kita teruskan sini. Kita tengok ring gearnya. Oke, ring gear oke juga. Oke. Tiada juga yang cipik-cipik kah, pecah kah apa, tiada ya. Alright, kita tengok planetary gear set. Wah, ya Allah beratnya kau. Oke, kita tengok dia punya, walaupun kita intai-intai saja. Jadi kelasnya di sini nih, oke, jangan di dalam ini, tapi tetap juga kita ganti juga. Mana yang rusak kita ganti semua. Ya, walaupun yang tidak rusak pun kita ganti saja. Oke, planetary gear setnya kita tengok. Ya, oke semua. Ya, tiada juga pecah-pecah. Tadi kami cek nih, takut ada yang pecah. Kau tahu lah four wheelnya kan. Ya, kau tahu lah dia rasa dirinya itu four wheel. Jadi dia belas saja itu kereta. Jadi kita tengok semua oke. Ya, tiada juga yang cuma dia punya berat nih, Masya Allah. Ya, dia punya berat saya macam 15 kilo ini saja. Ya. Oke, semua oke, tiada pecah ya. Sini kita sudah cek, kameramen sini. Tiada pecah ya, tiada pecah gigi. Oke, kita tengok sini. Ini namanya pinion gear ataupun planet carrier. Di hadapan dia disebut planet carrier depan nih. So, tekannya oke lah. So, kesimpulan daripada cerita ini, yang lain saya tengok oke juga. Piston dalamnya ada piston. So, pistonnya ini kita akan ganti dia punya o-ring semua. Dan kesimpulan daripada cerita ini sebenarnya masalahnya ada 3 orang ini. Satu mungkin dia lambat servis, yang kedua satu lagi memang dia sudah sampai masanya, dan yang ketiga kereta ini sebenarnya sudah banyak tangan yang pakai ya. Jadi bukan pakai lah, maknanya dia sudah ganti-ganti lah. Jadi kita mencadangkan pada tahun ini kita ganti 3 barang utama, yaitu selain daripada overhaul, kita akan ganti body valve, direct drum, dan juga ya kelas steel dan juga kelas pad dia lah. Yang lain tuh seperti biasa lah kalau kita overhaul. Cuma kelas steel tuh jarang kita ganti sebenarnya, kecuali dia teruk. Oke, jadi kita tengok di bagian housing pula. Oke, kameramen boleh tengok sebelah sana ya. Oke, sekarang ini kita tengok housing. Kita angkat nih. Oke. Ini kita tengok housing dia. Cuma kalau kita nampak housing dia nih ya tampak nih memang ada kotoran kelas-kelas dia. Cuma di sini tidak juga ada yang bilang orang cuma tidak juga makan teruk lah. Kalau biasa cara-cara sedikit. Tapi yang pasti di bawah tuh, coba nampak di bawah tuh. Ini banyak dia punya habu-habu kelas ya. Jadi memang kereta ini sudah digasak lama lah ini kereta, sampai kelasnya pun hangus, tertanggal-tanggal sudah. Jadi apa yang paling penting adalah kita jaga minyak hitam, kita madu, tidak boleh terlampau drastik lah ya. Jadi daripada itu saya, insyaallah berapa menit sudah kameramen? 18 menit. Jadi apa yang paling penting adalah penjagaan minyak ya. Jangan kita memandang enteng minyak. Minyak ini umpama darah dalam badan kita. Kalau minyak itu kita tidak jaga, bagaimana badan kita akan sempurna ya, maksudnya macam mana kita mau beraktivitas. Orang bilang kita mau buat aktiviti pun susah kalau darah kotor, organ lain pun ikut kotor. Jadi begitu juga kereta, bila darahnya kotor ataupun ITF-nya kotor ya, dia akan menyebabkan tersumbat body valve. Tersumbat body valve menyebabkan minyak tidak lancar. Ketidaklancaran minyak itu akan mempengaruhi piston. Piston kan yang tolak itu clutch dengan clutch steel. Jadi kalau dia masuk CP-CP, itu yang menyebabkan clutch itu bergeser dan akhirnya dia menghasilkan suhu yang panas ya. Kereta ini kereta Ford Ranger ini T7 ini dia sangat boleh dikatakan kuat, dia punya pickup, dia 4 wheel. Sebab itulah kita kena menjaga minyaknya dan juga filternya, servis mengikut kilometer. Jangan kita servis ikut hati lah. Sebab kereta 4 wheel ini memang walaupun dia 4 wheel, dia bukan kereta, minta maaf cakap lagi, dia bukan kereta Jepun ya.
Ya, bukan macam Navara. Walaupun Navara pun dia ada masalah, tapi tidaklah sampai seteruk ini ya. Dia agak friendly sedikit lah. Maksudnya dia ada tahan sedikit. Kalau Navara jarang ada masalah kelas steel dengan kelas ini. Selalu ada masalah pada tissue dan juga body buff. Dan kita ganti pun o-ring pun ada masalah. Itu normal pada mana-mana kereta yang kita overhaul lah. Memang seal, getah, piston itu kita ganti. Walaupun dia tidak rosak pada masa itu. Jadi itu saya daripada saya. Sekiranya video seperti ini bermanfaat, jangan lupa share ataupun subscribe, follow ataupun komen ya. Komen yang membina, jangan condemn, so kita share saja. Dan minta maaf saya agak kurang bertenaga hari ini sebab puasa barangkali kan. Jadi untuk makluman sebenarnya penggambaran tadi ada dibuat, tapi suara saya tidak ada, digambar lagi kali kedua, tambah hilang saya punya tenaga tadi. Tapi demi untuk konten, untuk kita share ilmu ini, insyaallah semoga dapat memberi sedikit manfaat kepada kita di luar. Ya, jadi jangan lupa share dia, komen yang membina lah. Komen mungkin Anda pengguna Ford Ranger, ya, pengguna kereta auto mengalami masalah masuk RD tidak jalan, ya. Tapi kalau dia masih awalan lagi, mungkin masih boleh diselamatkan dengan kita ganti mungkin filter ataupun minyak. Tapi kalau dia sudah hangus macam tadi, macam ini kameramen, kalau dia sudah hangus seperti ini, sudah tidak ada guna sudahlah, ya, sudah hangus. Jawabannya nanti pasti ada akan efek yang lain. Dan punca-punca dia tidak jalan ini banyak sebab. Ya, mungkin minyak kurang, mungkin juga oil filter tersumbat, mungkin juga berlaku kebocoran di direct drum. Ya, sebab direct drum ini sangat penting ya. Di mana dia yang mengarahkan minyak ke input shaft. Untuk proses reverse gear 1 sampai gear 7 semua daripada direct drum dulu, barulah diikuti oleh mangkuk-mangkuk lain tuh. Mangkuk-mangkuk yang maksudnya ini mangkuk-mangkuk ayun lah. Mangkuk-mangkuk ini mangkuk dia nih. Ini direct drum, ini mangkuk-mangkuk ini adalah gear ratio dia, termasuk yang sana lah. Nah, ini mangkuk-mangkuk dia. Dan body buff juga ini sepatutnya kita jaga filter sebab kita tidak mau di solonet ini tersumbat. Jadi kita akan ganti 3 benda utama di sini, yaitu body buff, direct drum, dan juga kelas steel. Kelas pet itu biasa normal kita bawa memang ganti pun. Tapi kelas steel jarang, kecuali betul-betul teruk macam ini, dia teruk, dia makan. Dan sebab kenapa dia makan? Sebab berlakunya tekanan minyak yang tidak cukup barangkali menyebabkan kelas pet itu tidak dapat ditekan habis. Jadi dia kena CP-CP. Betulnya kalau kita bawa kereta manual, contoh manual, kita tekan kelas itu lepas habis. Dia ini lepas sikit-sikit. Jadi dia grip tidak habis, jadi menyebabkan berlaku slip. Bila berlaku slip, dia akan menghasilkan haba dan panas dan menghasilkan bakar tadilah. Macam yang kita nampak tadi hitam tuh. Oke, jadi itu saja. Apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Oke, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.